Seorang putri tinggal di kastil mewah. Dia baru berusia 14 tahun, tapi dia sangat manja dan murung. Suatu kali dia menemukan sesuatu untuk bulan April yang akan datang, dan ada bunga musim semi di pesta tahun baru. Dia mengeluarkan keputusan di mana dia mengumumkan awal musim semi, dan berjanji untuk dengan murah hati memberi hadiah kepada orang yang membawa tetesan salju ke istana. Di sebuah rumah kecil di pinggiran kota tinggal seorang ibu tiri bersama putri dan putri tirinya. Putri tiri adalah gadis yang sangat manis dan baik hati, dan namanya Masha. Ibu tiri dan putrinya sangat malas dan marah, dan dengan segala cara mereka menyakiti gadis malang itu. Mereka benar-benar ingin menerima hadiah yang dijanjikan oleh sang putri, tetapi mereka tidak dapat memikirkan di mana mendapatkan tetesan salju di musim dingin. Wanita tua itu memutuskan untuk mengirim Masha ke hutan untuk membawakan mereka bunga musim semi. Putri tiri mulai memohon kepada ibu tirinya untuk mengasihani dia, karena di luar gelap dan dingin. Dan jenis tetesan salju apa yang bisa ada di musim dingin? Tapi wanita tua yang rakus itu tidak mau mendengar apapun. Dia memberikan keranjang yang lebih besar dan mengusir Masha keluar dari pintu. Gadis yang membeku sangat ketakutan di hutan yang gelap. Tiba-tiba, di kejauhan, dia melihat cahaya. Dia senang dan pergi menemuinya. Ternyata itu adalah kobaran api besar, dan 12 orang menghangatkan diri di sekitarnya. Dengan mengumpulkan keberanian, gadis itu mendekati mereka dan memberitahu mereka bahwa ibu tiri yang jahat telah memaksanya pergi ke hutan dan mengumpulkan tetesan salju. Ternyata itu 12 bulan. Saudara-saudara merasa kasihan pada Masha, dan mereka memutuskan untuk membantunya. Saudara April melafalkan mantra, dan tiba-tiba musim semi datang di hutan dan di tempat terbuka. Salju mencair, rumput hijau muncul, tetesan salju bermekaran. Gadis itu mulai mengumpulkan bunga dan segera mengisi keranjang besar dengannya. April muda sangat menyukainya, dan dia memberinya cincin ajaib. Jika masalah terjadi, dia harus dilempar ke tanah, mantra dilemparkan, dan semua 12 bulan akan datang untuk menyelamatkan. Masha berterima kasih pada mereka dan pulang. Ketika gadis itu membawa pulang tetesan salju, ibu tiri dan putrinya sangat terkejut dengan hal ini. Masha sangat lelah karena perjalanan, dan langsung tertidur lelap. Kakak tirinya curiga ada yang tidak beres. Saat gadis itu tidur, dia menemukan cincin ajaibnya, dan membawanya ke dirinya sendiri. Setelah bangun, putri tiri menemukan kehilangannya. Dia mulai memohon untuk mengembalikan cincin itu, tetapi ibu tiri dan putrinya tidak mau mendengar apapun. Mengambil sekeranjang tetesan salju, mereka bergegas ke istana kerajaan. Ada pohon tahun baru yang dihias dengan indah di istana. Tetapi perayaan yang akan datang sama sekali tidak menyenangkan putri yang berubah-ubah. Dan hanya ketika ibu tiri dan putrinya membawakannya sekeranjang tetesan salju, sang putri mengubah amarahnya menjadi belas kasihan. Ibu tiri tidak dapat menjawab dengan jelas dari mana bunga itu berasal, dan dia harus mengakui bahwa putri tirinya telah mengumpulkannya. Sang putri segera memutuskan untuk pergi ke padang rumput dengan tetesan salju. Dalam perjalanan, dia memandangi Masha yang malang, sehingga dia akan menunjukkan padanya tempat dia memetik bunga. Gadis itu berkata dia akan menunjukkannya, tetapi hanya jika cincin itu dikembalikan padanya. Dari sikap kurang ajar tersebut, sang putri marah dan membuang cincin itu. Tapi putri tiri berhasil membaca mantra. Segera angin kencang bertiup, guntur bergemuruh, dedaunan jatuh dan salju mulai turun. Orang tua Januari muncul di hadapan mereka. Dia mengundang semua orang untuk membuat satu keinginan. Karena takut, sang putri ingin berada di istana secepat mungkin. Masha membuat harapan bahwa semuanya akan kembali ke tempatnya pada waktunya. Musim dingin, di musim dingin. Musim panas, di musim panas. Ibu tiri dan putrinya begitu beku sehingga mereka menginginkan mantel bulu dari bulu apapun, bahkan dari seekor anjing. Mengatakan ini, wanita rakus segera berubah menjadi anjing. Mereka diikat ke kereta luncur di mana sang putri akan pergi ke istana. Masha berterima kasih kepada saudara-saudara atas bantuan mereka. Mereka berjanji untuk mengubah ibu tiri dan putrinya kembali menjadi manusia, tetapi hanya jika mereka patuh. Berbulan-bulan memberi gadis itu kereta luncur besar yang indah, yang diikat oleh kuda lincah. Melihat mereka, sang putri meminta tumpangan ke istana. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya sang putri mengucapkan kata tolong. Dan Masha dengan senang hati setuju. Dahulu kala, di sebuah desa yang jauh hiduplah seorang gadis malang, Karen, bersama ibunya. Di musim panas dia harus berjalan tanpa alas kaki, dan di musim dingin dengan sepatu kayu yang kasar, yang sangat menggosok kakinya.
Dan suatu hari seorang wanita tua pembuat sepatu menjahit sepatu Karen dari sobekan kain merah. Dia membawakan gadis itu hadiah tepat pada hari ibu Karen masuk surga. Dan gadis malang itu tidak punya pilihan selain memakai sepatu baru untuk pemakaman. Meskipun sepatu merah sama sekali tidak cocok untuk berkabung, Karen tidak punya yang lain. Pada saat ini, sebuah kereta tua besar sedang melewati desa, dan di dalamnya ada seorang wanita penting. Dia melihat gadis itu, merasa kasihan padanya dan memutuskan untuk membawanya pulang. Selama bertahun-tahun Karen tinggal bersama seorang wanita dan tidak pernah melepas sepatu merah favoritnya. Tetapi gadis itu telah tumbuh pesat dan sekarang saatnya untuk membeli sepatu barunya. Jadi, wanita itu membawa Karen ke toko. Wanita itu sudah tua, dan karena itu tidak bisa melihat sepasang sepatu yang benar. Kemudian dia meminta Karen untuk memilih sepatu hitam paling sederhana untuk dipakai ke gereja. Tapi di etalase toko ada sepatu merah cerah. Mereka persis seperti yang pernah dibuat pembuat sepatu untuk Karen. Maka gadis itu memberitahu wanita itu bahwa dia telah memilih sepatu yang paling sederhana, dan nyonya dengan senang hati membayarnya. Hari Minggu tiba, dan wanita tua itu memerintahkan Karen untuk bersiap-siap ke gereja. Nyonya menyuruh gadis itu untuk berpakaian sopan dan terkendali. Tetapi Karen sangat ingin memakai sepatu baru sehingga dia tidak bisa menahan diri dan pergi ke gereja dengan sepatu merah. Dan semua orang dalam kebaktian sesekali memandang kaki Karen. Setelah makan malam, wanita itu mengetahui dari orang-orang bahwa Karen datang dengan sepatu merah. Wanita itu tidak tahan dengan rasa malu dan memutuskan untuk pulang lebih awal. Tetapi seorang prajurit tua sedang menunggu mereka di gerbang gereja. Dia membungkuk dalam-dalam kepada para wanita, melihat sepatu merah itu dan mulai memuji mereka tidak seperti sebelumnya. Karen menari dengan gembira, dan kemudian kakinya mulai menari sendiri, seolah-olah sepatu itu memiliki semacam kekuatan magis. Gadis itu ketakutan. Dia ingin melepaskan sepatunya, tetapi sepatu itu ketat. Sepatu itu melekat kuat di kakinya, dan Karen harus menari. Dia menari melintasi ladang dan padang rumput saat hujan dan cuaca cerah, baik di malam maupun siang hari. Dan kemudian pada suatu malam gadis itu menemukan dirinya berada di tepi hutan, gelap dan menakutkan di sekelilingnya. Tiba-tiba cahaya putih membutakan Karen. Itu adalah malaikat berjubah putih panjang. Di belakang bahunya ada sayap besar yang turun ke tanah. Dia menatap gadis itu dengan tegas dan berkata bahwa karena penipuan, kebanggaan dan ketidaktaatannya, dia akan menari untuk selamanya sampai dia layu seperti mumi. Sebelum Karen sempat mengucapkan sepatah kata pun, sepatu itu menangkapnya dan menuntunnya. Untuk waktu yang lama, sepatu gadis itu dikenakan di atas batu, menembus semak belukar dan semak duri. Duri tajam menusuk kaki Karen dan mencakarnya hingga berdarah. Dan kemudian dia menari ke rumah kecil terpencil milik penjaga hutan. Gadis itu duduk di teras dan menangis dengan getir. Dia berhasil bertobat dari ketidaktaatannya dan yang terpenting ingin meminta maaf kepada wanita itu. Ketika Rimbawan mendengar gadis itu menangis, dia merasa kasihan padanya dan memutuskan untuk membantu. Kemudian dia mengambil gunting perak dan memotong sepatu merah itu. Karen sangat senang bisa mengendalikan kakinya lagi. Sekarang, lebih dari segalanya, dia ingin pulang. Gadis itu berterima kasih kepada Rimbawan, dan dia memberikan sepatu kayu tua putrinya. Mengenakan sandalnya, Karen berterima kasih kepada penyelamatnya lagi dan berlari pulang. Jadi, dia berlari melalui ladang, melewati hutan siang dan malam, sampai dia melihat garis luar rumahnya. Kemudian gadis itu mengumpulkan kekuatan terakhirnya dan bergegas ke pintu masuk. Dia berlari ke ruang tamu, di mana duduk seorang wanita sedih, yang telah berduka atas putrinya yang bernama sepanjang minggu. Melihat Karen, nyonya itu berseri-seri dengan sukacita. Gadis itu melemparkan dirinya ke dalam pelukan pengasuhnya dan mulai meminta maaf atas ketidaktaatannya. Tentu saja, nyonya itu memaafkan Karen, dan gadis itu berjanji tidak akan pernah menipu siapapun lagi.